Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda di dalam program podcast Kingdom Insight, His Gift for You. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita, anugerah demi anugerahnya selalu baru dalam hidup kita. Demikian pula hari ini bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan, kita akan podcast special edition bersama dengan gembala senior kita yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Shalom Pak Arifin. Shalom bagi semua warga kerajaan dan semua saja yang mengikuti podcast ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu tema yang menarik yang juga menjadi current issue yaitu Kingdom Coronation. Saya percaya bahwa ketika Yesus dibangkitkan, tentu saja Alkitab waktu itu berkata bahwa selama 40 hari dia ada di muka bumi ini. Mungkin Pak Arifin bisa menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya itu. Saya seorang civil engineer. Satu bangunan tidak lebih kuat dari fondasinya. Ya. Apa fondasi dari kepercayaan kita sebagai warga kerajaan? Kebangkitan Yesus Kristus yang benar-benar terjadi. Amin. Kita tahu ada kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak percaya Yesus mati, apalagi bangkit, apalagi naik ke surga. Iya. Dan ini ada urutannya. Saya akan sampaikan tentang 5G. Iya. Pada The Passion of Christ. Yang pertama Getsemani. Setelah Getsemani Golgotha. Dari Golgotha grave. Lalu dia nyempil ke Galilee. Iya. Untuk memulihkan Simon Petrus dan murid-muridnya. Memberikan pesan terakhir. Dan yang Anda bilang 40 hari itu baru glory. Kenaikannya ke surga. Kenaikan ke surga. Yesus berkata, aku berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Iya. Dan sebagai putra saya tahu bahwa Bapa telah menyerahkan, memberikan segala sesuatu kepadaku. Sebelum dia naik ke surga dia bilang segala kuasa, segala otoritas yang di langit, di bumi, di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Bumi termasuk dunia orang mati, termasuk kuasa kegelapan. Semua ada di bawah kuasa dari Yesus Kristus. Sampai nanti setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi selama 40 hari itu tercatat dalam kitab Kisah Rasul-Rasul. Sebetulnya itu acts of the Holy Spirit, ya, through the believer. Bukan cuma rasul-rasul. Kalau enggak kita pikir yang dipakai Tuhan, yang diurapi cuma beberapa orang. Ya. Selama 40 hari dia membuktikan dia hidup dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Sulit loh memindahkan dari pola pikir agama kepada kerajaan. Betul, Ya kita lihat banyak orang percaya pikirannya tuh berpusat hanya pada salib saja. Padahal Yesus bicara soal throne, soal tahta. Saya sangat bersyukur waktu saya baru bertobat, buku rohani yang pertama saya baca cukup berat. Itu Destined for the Throne, Paul Bilheimer. Jadi saya tidak berpusat, jadi salib itu kan cuma lewat saja. Setelah itu naik ke surga, ngapain? Nah itu yang kita bicarakan di podcast ini. Tapi selama 40 hari, dia berulang kali, ada yang mencatat katanya 11 hari. Kurang 11 kali maksudnya. Enggak, berulang kali ya, sering sekali. Ya mungkin kepada pribadi, pada kelompok. Dan akhirnya yang diajarkan cuma satu, kerajaan Allah. Tapi itu pun murid-murid masih gagal paham. Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kerajaan yang diserahkan kepada David. Memang dia lahir dari keturunan King David. Ya. Dan dia akan jadi satu-satunya raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Bersama siapa? Firman Tuhan mencatat Daniel pasal 7 bersama orang kudusnya. Haleluya. Amin. Jadi kita jadi orang kudus bukan supaya cuma masuk surga, karena kita akan kembali ke bumi. Ya ini banyak orang yang tidak mengerti. Ya kita bicarakan dulu kenaikan. Setelah itu pencurahan Roh Kudus. Ngapain itu? Jadi yang 40 hari udah jelas ya. Dia menunjukkan dengan infallible proof
Suatu bukti yang tak terbantahkan. Tanda-tanda ya, Alkitab berkata begitu ya. Kenapa mereka bersedia jadi martir, digantung, dibacok, diterjunkan dari hubungan bait Allah? Karena Yesus bangkit itu adalah suatu fakta. Fact is important. Truth is more important. Amin. Ya, oke. Jadi tadi bicara coronation. Coronation, betul. Ya, baru tanggal 6 Mei yang lalu ada coronation dari Charles III. King Charles dari United Kingdom. Coba kita lihat perbandingannya. Perbedaannya Jesus Coronation dengan Charles Coronation. Oke, kita tahu bagaimana kerajaan Inggris ini saya percaya tidak akan lanjut. Sekarang ini dari Commonwealth semua mau jadi republik, itu pertama. Dan mereka tidak mau sepenuhnya jadi dibapai oleh King Charles. King Charles kita lihat tanda seorang raja itu ada mahkota, ada scepter, tongkat kerajaan, dan di tangan kanannya ada orbs. Orbs itu yang bulat, lalu atasnya ada salib itu. Tanda punya kuasa atas bumi. Tetapi scepter kuasa yang lebih tinggi karena dia juga adalah the defender of the faith. Karena pada waktu dia dinobatkan diurapi dengan minyak seperti David and Solomon, tetapi dan waktu itu ditutupi supaya tidak kelihatan oleh orang banyak. Kalau David diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya dengan minyak urapan untuk raja. Nah, kita melihat King Charles ini, dia janji bahwa dia defender of the faith. Istilah mereka Protestant faith. Kan gereja Anglikan. Gereja Anglikan ini jadi yang dulu nyempal dari Katolik, Dan kita melihat bagaimana akhirnya sebetulnya dia bukan defender of the faith, tapi defender of faiths. Kita melihat bagaimana segala kepercayaan dan agama. Ini yang namanya wokeism itu. Jadi pertama ada yaitu diversity but equity and inclusive. Inklusif, jadi semua. Saya baru dari Abu Dhabi. Di situ saya minta dibawa ke Saadiyat Island. Ada 3 tempat ibadah. Ada sinagoga, ada katedral, dan ada masjid. Dan semua orang boleh masuk ke situ karena semuanya sama. Namanya House of Abrahamic Family. Apa yang mau diajarkan pada dunia? Sama aja. Tidak sama. Yang disembah tidak sama, imannya tidak sama. Cuma memang kan yang diajarkan inklusivisme, kesetaraan, Pak Arifin jadi keterbukaan. Tidak eksklusif. Dengan jelas Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Nobody, no one come to the Father but through me. Eksklusif. Nah, jadi kita lihat bagaimana Yesus pakai mahkota duri, yang itu pakai mahkota dari King Edward ke-8. Scepternya dari emas, Yesus dikasih bulu. Pakai baju daripada kain lusuh Itu mungkin bekas dipakai oleh bangsawan gitu. Dan dia mengalami aniaya demi aniaya. Dilecehkan. Tetapi ketika diangkat ke sorga, terangkat ke sorga, maka dia mendapat segala kemuliaan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang terjadi pada hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan by the way itu yang kedua Nah Pak Arifin, bisakah menjelaskan perbedaan antara Pentakosta yang pertama dengan Pentakosta yang kedua yang baru saja Pak Arifin sampaikan ini? Pentakosta yang pertama di Gunung Sinai di Arabia. Jadi saya percaya Gunung Sinai yang betul itu di Arabia, bukan di Mesir Dan yang satu lagi pengurapan Pentakosta yang kedua di Gunung Sion, di Yerusalem. Yerusalem ada 7 gunung bukit lah itu sebetulnya, Bukit Sion. Nah, yang pertama itu adalah turunnya firman Tuhan. Yang pertama. Tapi yang kedua turunnya penulis firman Tuhan, yaitu Roh Kudus.
Tapi yang pertama itu Allah sebagai raja. Dan Israel, rajanya itu adalah Tuhan sendiri. Dimana ketika dia menampakkan diri dan dia berbicara, orang ketakutan. Bumi bergetar, ada api dan luar biasa. Tapi yang kedua, lidah-lidah api. Dan turun di atas 120. Yang lihat Yesus naik ke surga 500 pasang mata. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang mau menantikan di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Kalau Bapak janji tidak pernah ingkar. Jadi yang pertama, orang bilang lahirnya gereja. Gereja itu apa? Eklesia. Eklesia itu adalah perpanjangan tangan raja, dewan kota di setiap kota. Jadi kita nih, Yesus tidak bawa agama, dia extend kerajaannya ke bumi. Dan kita ini, bahkan Rasul Paulus mengatakan jelas, kita ini, kamu panggil aku rasul, kamu gagal paham, aku ini ambassador, aku ini duta kerajaan Allah. Karena itu saya mengajarkan tentang kingdom theology. We are rock, representative of Christ kingdom. Visi kita adalah to be rock di segala 7 puncak gunung. By the way, nanti KLC kita tahun ini adalah kingdom invasion. Invasi kerajaan. Karena kita melihat bagaimana contoh seperti Pentecost yang Bukit Sion itu kan invasi kerajaan. Ke bumi ini. Jelas ya? Di mana iblis masih berkuasa, tetapi nanti Wahyu 19 Yesus akan datang menginvasi bumi secara jelas dan membinasakan semua musuhnya. Seringkali Yesus digambarkan sebagai tokoh yang lemah, yang memang pada waktu pertama dia datang sebagai anak domba yang keluh. Ditanya Herodes dia diam. Ditanya oleh Pontius dia juga diam. Ngapa kamu tidak menjawab aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku bisa menghukum mati engkau atau membebaskan engkau? Baru dia bicara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia bilang kerajaanku loh. Kalau kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku akan melawan engkau. Dan sangkamu, aku tidak bisa manggil legion malaikat. Tentaramu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaanku. Tapi dia datang untuk menyerahkan nyawa. Tetapi not anymore. Jadi kita mesti tahu bahwa Pentecost itu adalah coronation of the king. Coronation of the king. The king of kings. Jadi kita cuma lihat yang tentang, supaya kita dapat bayangan. Bahwa dia tidak disebut raja sebelum dia itu diurapi. Iya kan? King Charles dalam hal ini. Tapi ada orang tanya saya, apa dia adalah antikris? Saya bilang sejenis. Sebab dia bilang sendiri bahwa nanti di atas dia masih ada yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih kaya. Siapa itu? Kristus palsu. Kan firman Tuhan berkata akan ada 10 raja yang dalam 1 jam jadi raja di seluruh bumi. Dan pemimpinnya adalah Antichrist. Itu sudah jelas. Tetapi coronation daripada dia diurapi dengan minyak, tubuhnya kan ada di bumi. Dulu bagaimana, jadi kalau orang cuma berpusat pada Golgota, keliru dia. Masih ada glory, masih ada tahta. Yesus itu dirajakan. Mazmur pasal 2 memberikan gambaran sangat jelas. Aku telah melantik rajaku di Sion. Melantik itu apa? Mengurapi. Di Sion loh. Sion itu Yerusalem. Ya kan? Melantik rajaku di Sion. Masiah itu artinya raja. Ya, yang diurapi. Ada banyak yang diurapi, tapi Yesus adalah di Masiah. Masiah. Itu the. Ya. Jadi kita harus tahu, jadi yang pertama, Pentakosta pertama itu turunnya firman Tuhan. 10 perintah Allah dan pelaksanaannya. Ada hukum tentang sosial, ada hukum tentang hubungan antar manusia, ada hukum tentang ibadah dan sebagainya. Kitab Exodus. Jadi di situ rencana Tuhan adalah Israel menjadi kerajaan imam.
jadikan raja-raja dan imam-imam. Tapi itu baru terjadi perjanjian baru. Yeah. Ya, Wahyu 1 ayat 6 dan banyak ayat yang lain. Kita telah dibeli dengan darahnya. Untuk dijadikan apa? Bukan dijadikan anggota gereja. Kings and priest. Jadi Yesus diurapi pada hari Raya Pentakosta itu sebagai imam besar agung, imamat Melkisedek, dan juga sebagai raja di atas segala raja. Sang Bapa menyerahkan pada dia. Nah, kalau King Charles kan nunggu ibunya meninggal, pada ibunya kuat sekali. Menurut saya dia minum jamu ibu itu. Berdiri sejak tahun sekian. Charles rambutnya hampir habis baru jadi raja. Dan banyak orang bilang enggak lama dia. Enggak lama. Iya. Jadi beda sekali. Yesus datang, dihina, direndahkan. Yang mana ini? Tetapi kemudian dimuliakan, dan firman Allah mengatakan, ada satu lagu yang saya suka. You are crowned with many crowns. Crown dalam Alkitab ada dua. Pertama Stefanus, yang dari daun itu loh, daun laurel. Itu adalah mahkota pemenang. Zaman dulu kan tidak pakai trofi, tidak pakai piala, tetapi mahkota pemenang. Tapi Yesus menerima diadema. Diadema itu adalah mahkota raja, seperti gambarannya King Charles tadi. Iya. Nah, begini Pak Arifin, dalam peristiwa Pentakosta kita juga mengenal ada istilah awakening, outpouring, dan juga revival. Oh iya. Ini bagaimana penjelasannya Pak Arifin? Seringkali yang dibicarakan hari-hari ini adalah Asbury, yang disebut Asbury Revival. Kita lihat dampaknya ada, dihentikan oleh rektor, berhenti. Iya toh? Mana ada gerakan Allah bisa berhenti? Itu baru awakening. Awakening, iya. Di mana-mana saya sebagai pembicara diminta bicara KKR. Apa itu? Kebaktian, kebangunan rohani. Bangunkan gereja yang tidur. Orang tidur itu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan apa-apa. Dan kebanyakan orang Kristen mesti dibangunkan. Bangun! Itu lagu kebangsaan China kan, cilai, 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 awake, 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 bangun, 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 gitu ya. Yang kedua itu outpouring, pencurahan Roh Kudus. Nah itu yang terjadi hari Raya Pentakosta kedua. Ya. Jadi awakening itu penting karena kebanyakan gereja dan hamba Tuhan dan orang Kristen tidur. Ya, bangunlah kamu dari antara orang mati. Efesus pasal 5 kan berbicara begitu. Oke. Tetapi kemudian ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Ini skala besar. Ya, kita disebut hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu ya sekitar Pesach. Tetapi juga yang hujan akhir sekitar Sukot, itu Oktober, September, Oktober. Di mana itu yang pertama gandum dan jelai mencapai harvest. Yang kedua itu anggur, ya kan? Akhir zaman ini hujan awal, hujan akhir bersama-sama. Dan itu great outpouring. Revival adalah akibatnya. Revival dari revive, hidup kembali. Iya kan? Saya percaya itulah yang harusnya terjadi. Ini kita lihat banyak sekali yaitu revival. Sebagai contoh Indonesia ngalami tahun 65, 66, lalu kemudian tahun 80 itu revival. Ya, sebagai contoh yang terjadi di Soe, lalu juga terjadi di kita. Saya nih akibat daripada revival tahun 80-an. Jimmy Untoro, Bambang Budianto, Yusuf Sutanto, Mawar Saron dan yang lain-lain. Ya. Dan dulu pemimpinnya Bapak Alex Abraham. Itu adalah revival. Tetapi sebelumnya harus terjadi outpouring. Saya nggak ngerti apa-apa, orang berdosa tahu-tahu bertobat dipenuhi Roh Kudus. Outpouring. Jadi ada 3 tingkatan. Ada 3 level ya. Ini cukup panjang supaya jelas. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada banyak orang berkata, apakah saya bisa menerima Roh Kudus itu, Pak Arifin? Kalau yang dulu orang kan menunggu. Kalau sekarang, begitu kita percaya Tuhan Yesus, begitu dilahirkan kembali, Roh Kudus sudah ada di dalam.
Tetapi Roh Kudus untuk ministry, untuk pelayanan, ya, untuk menerima kuasa itu ada tingkatan kedua lah ya. Seharusnya bisa bersama-sama, tapi ternyata 2 stage. Ada yang bersama-sama saya baptiskan orang ketika dia percaya lahir kembali langsung dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada juga yang udah tahu pengalaman Pak Roy gimana? Kalau saya ada caranya, kurang lebih 2 mingguan begitu. Kalau Pak Roy bagaimana? Ya, saya juga ada jaraknya. Jadi ada jeda, tapi saya percaya bahwa tapi itu sudah awakening ya. Betul, sudah menyala-nyala, terbakar. Waktu masih mahasiswa begitu? Iya, waktu masih mahasiswa, betul. Ikut persekutuan mahasiswa. Dan waktu itu saya sering dengan Pak Daniel, jadi tidak kebetulan. Saya kenal Pak Daniel sejak mahasiswa. Iya. Oke, Pak Roy. Jadi itu coronation ataupun pemberian mahkota ataupun pentabisan sebagai raja itu dengan dituangi minyak. Roh Kudus ada gambarnya seperti minyak, seperti angin kan, tiupan angin yang hebat tuh, ya. Lalu kemudian lidah-lidah api, bukan api besar turunlah 120 tul. Masing-masing satu sendiri-sendiri karena apa? Unik. Setiap daripada kita diberikan karunia. Di dalam Efesus pasal 4, ketika dia naik, berarti dia telah turun ke paling bawah. Mana itu? Bukan neraka. Dulu pengakuan iman pernah bilang Yesus turun ke neraka. Tidak. Dunia orang mati. Dia sendiri jelaskan the heart of the earth. Kardia. Kardia dari G. G itu bumi, kardia itu jantungnya bumi. Seperti yaitu gambaran daripada Yunus. Yunus bukan di perut ikan tubuhnya, tapi rohnya turun dunia orang mati. Dia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Coba sering saya tanya, saya suka goda orang, Yunus di perut ikan hidup atau mati? Hidup, itu Pinocchio. Dia mati. Baca itu di dalam kitab Yunus yang pasal yang berikutnya kan, pasal kedua, dia dari dunia orang mati, telah terpalang di belakangku selama-lamanya. Ya, mana bisa hidup? Orang 3 menit tanpa oksigen ya. Iya, betul. Bablas. Iya toh. Sebab kalau kita bilang Yunus hidup, kita diserang. Masih ingat Ahmed Didat? Dia bilang apa? Kalau gitu Yesus juga tidak mati. Yesus cuma pingsan katanya. No. Dia benar-benar mati, benar-benar dikubur, benar-benar bangkit. Itu dasar kepercayaan kita. Lalu naik ke surga. Jangan berhenti sampai kebangkitan. Kita lihat film The Passion, Yesus bangkit tuh batunya pelan-pelan turun, lalu dia cuma muncul gitu. You miss the point. Itu baru sampai Golgotha, sampai grave. Masih ada yaitu glory. Kenaikan ke surga, dia membawa tawanan. Ya, firman Tuhan berkata dia membebaskan orang dari tawanan dan membagikan karunia. Karunia 5 jawatan tadi. Untuk apa? Memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Bukan pelayanan gereja loh. Marketplace. Kisah para rasul, semua mujizat itu di marketplace. Tidak ada yaitu di gedung gereja atau sinagoga ataupun bait Allah. Sinagoga ya pernah lah. Yesus pernah ngusir setan kan? Dia cuma hadir, roh jahat nggak tahan. Karena itu bagaimana memanifestasikan kerajaan Allah? Usirlah roh-roh jahat. Ketika aku mengusir roh jahat, demons bukan setan, demons, demonion, maka dengan finger of God, dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Itu yang diajarkan Yesus dan itu harus dilakukan semua orang percaya. Gitu. Ketika Roh Kudus turun di dalam hidup kita, dan itu kita bicara dulu yang tentang murid-murid supaya lebih jelas ya. Mungkin tanyakan kok itu coronation. Kita tahu imam besar yang imamat Harun. Itu ada patam di sini. Patam itu ya semacam mahkota gitu. Holy unto the Lord. Kudus bagi Tuhan, ya. Holy Spirit is a spirit of holiness. Jadi Yesus di double ya.
Dia adalah raja segala raja dan imam besar agung. Menurut imamat Melkisedek. Sebab dijelaskan dalam kitab Ibrani, kalau yang Gunung Sinai Pentakosta pertama, yang jadi imam kan keturunan Harun. Keturunan Harun, iya. Iya toh? Iya. Tetapi ini Melkisedek yang dibuat seperti anak Allah, seperti putra Allah. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, ya kan? Jadi yang jelas bagaimana waktu itu kita tahu bahwa murid-murid itu juga diurapi sebagai imam. Imam itu adalah mewakili daripada umat kepada Tuhan, ya, kepada raja. Bahkan doa itu adalah sebetulnya petisi kepada raja. Bukan suatu mantra, ya. Doa Bapa kami 100 kali gitu. Ya, jadi harap jelas. Kita itu dual. Raja dan imam. Raja ikut memerintah bersama Tuhan. Di bumi latihan. Ya. Menghadapi tantangan hidup dan sebagainya. Dan kemudian kita tahu bahwa kita sekarang ada hubungan dengan sorga. Ketika dianiaya Kisah Rasul 4, ketika mereka berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan keluar memberitakan firman Tuhan dengan apa? Berani. Boldness. Itu yang kita butuhkan sekarang ini. Nah, Pak Arifin, apa relevansinya Pentakosta itu dengan kehidupan rohani kita maupun kehidupan kita sehari-hari? Lo jelas toh. Kalau kita tidak dilahirkan baru, tidak diperlengkapi, kenapa Yesus bilang tunggu? Until you are clothed. Clothed itu seperti diberi jubah. With the power that come from on high. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa kuasa. Ya toh, kerajaan Allah tidak ada kelihatan. Sekarang saya bilang, saya perintahkan semua yang mengikut Tuhan, semua itu mengusir roh-roh jahat. Tidak semua penyakit dari roh jahat, ya enggak. Tidak semua masalah, tetapi ini yang seni yang hilang dari gereja Tuhan. Coba, salah satu film yang sekarang sangat fenomenal ada 2. Pertama, Jesus Revolution. Mengingatkan kita bagaimana Tuhan bekerja pada waktu itu ya, hipis-hipis bertobat itu. Jesus Revolution. Di mana sekarang saksi hidup masih ada Greg Laurie kan? Masih ada kan? Iya, masih. Nah, lalu kemudian Come Out in Jesus Name. Film setengah dokumenter tentang yaitu bahwa Roh Kudus masih aktif melalui orang percaya ngusir roh-roh jahat. Iblis itu hebat, dia bisa bilang aku sudah nggak ada. Dan yang ada yang pendapat dia itu seperti preman. Kalau nggak diganggu ya nggak ganggu, nggak bisa. Dia itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Hadapi dengan iman yang teguh. Ya kan gitu ya. Nah, jadi perlulah orang tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pertama, bagaimana mengalahkan hawa nafsu? Tidak bisa. Tidak mungkin. Mengalahkan dunia, mengalahkan roh jahat. We need the power of God. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa sangat dinamis. Juga menerima exousia, kuasa. Mungkin karena ketidakpengetahuan orang-orang Kristen, orang-orang percaya ini, akhirnya kemudian mereka tidak merindukan hadirnya Roh Kudus dalam hidup mereka, Pak Arifin ya? Ya sudah, mungkin ya dianggap I'm okay, yang penting masuk surga. Tidak ada rencana Tuhan kita cuma masuk surga. Kalau kita nanti diangkat, pengangkatan dulu, ya toh, came for the believer yang sungguh-sungguh loh ya. Nanti kembali bersama orang kudus, untuk memerintah dan semoga bumi. Menghukum nabi palsu, menghukum antikris, dan terakhir menghukum setan. Dan itu harus dimiliki pemahaman itu supaya orang-orang percaya ini punya kerinduan yang besar untuk mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka banyak mengira spiritual warfare ataupun exorcism, pengusiran roh jahat hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan jadi victim. Kita akan jadi korban. Kurban bagus ya. Kalau korban tidak enak. Kurban itu sacrifice, kalau korban itu victim. Kita dipanggil jadi victor. Bahkan more than conqueror. Dalam hidup saya, pelayanan saya yang
Tuhan berikan pertama ya pengusiran roh-roh jahat yang saya lakukan sampai sekarang. Iya. Mungkin Pak Arifin bisa bercerita pengalaman pribadi tentang ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, ada outpouring yang sampai hari ini menurut Pak Arifin itu sangat luar biasa. Mungkin bisa dibagikan kepada kita kisah-kisah yang menarik itu Pak Arifin. Banyak sekali. Ada almarhum Y.E. Awondatu, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang di Cianjur, pernah berkata pada saya, Arifin, apa yang kamu alami itu adalah unik. Kamu harus tulis katanya. Ya banyak sekali. Tapi ya salah satu saya cerita. Satu hari saya dipanggil datang ke rumah orang yang dikuasai oleh seorang dukun. Dan waktu saya datang sampai ke sana, saya cuma bersaksi, modal saya hidup tuh dan modal setiap orang adalah apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita. Dukunnya bertobat. Dia punya 40 murid, semuanya dibaptis, dan tempat perdukunan ditutup. Jadi persekutuan doa. Itu namanya Kingdom Invasion. Saya tidak nunggu di rumah, saya datang ke rumahnya. Kingdom Invasion itu salah satu contoh kecil. Dan itu bisa berlaku kepada kita semuanya. Semua orang. Ya kalau kamu diam, garam di dalamnya toples tidak ada gunanya. Ya kan? Nah, garam bumi loh. Kok diterjemahkan garam dunia, salah terjemahan ya. Kalau dunia kan kosmos. Itu G, itu bumi, garam bumi. Garam bumi untuk membuat subur. Dan juga untuk apa? Menghentikan kebusukan. Kalau ada satu anak Tuhan di satu departemen, korupsi berhenti. Jadi kuasa pertama itu untuk mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kuasa dosa, lalu juga terhadap dunia dan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. We need the power of God. Nah mungkin perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Yesus berkata pada murid-muridnya ada 4 hal. Yang pertama, cast out demons, usilah roh-roh jahat. Yang kedua, heal the sick, kan perlu power. Yang ketiga, cleanse the leper, tahirkan orang kusta. Yang keempat, bangkitkan orang mati. Saya sudah ngalami 3 kurang 1. Ya, yang ada adalah orang sakit berat atau yaitu near death experience yang koma sudah ngalami semua. Tapi yang sudah dinyatakan mati saya tinggal tunggu. Karena yang 3 sudah ngalami. Amin. Dan perintah Tuhan bukan berkhotbahlah, bersaksilah, no. Cast out demons, heal the sick, itu jelas, jelas sekali. Dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa kuasa Roh Kudus. Dan kalau ada perintah pasti kita diperlengkapi dengan kuasa. Tapi kalau tidak melakukan ada hukumannya. Saya paling takut dia bilang, hai hamba yang jahat dan malas. Jahat itu karakter tidak berubah, malas tidak melakukan perintah Tuhannya. Nah yang terakhir Pak Arifin, apakah ada pesan-pesan khusus untuk warga kerajaan tentang Pentakosta dan outpouring? Ya ini pada waktu direkam ini, sejak ini kita waktu direkam ini kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus naik untuk memberikan karunia-karunia. Terimalah. Amin. Tetapi ada satu tradisi yang kita di Denpasar lakukan adalah kebaktian selama 10 hari. 10 hari. Khusus supaya orang dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Tapi jangan lupa Roh Kudus sudah ada dalam kita. Kita bukan menantikan, tetapi mengaktifkan. Menyerahkan diri. Yield yourself to the Holy Spirit. Dan dia akan memakai kita. Jadi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus lalu kita keluar glosolalia itu baru awal. Tanda baru awal. Sebab Tuhan berjanji tanda orang kepenuhan itu bernubuat. Yang keluar dari mulutnya. Bernubuat bukan meramal, tapi membangun, menasihati, menghibur. Amin. Saya bukan memohon, bukan mendorong, tapi memerintahkan semua orang percaya. Be filled with the Holy Spirit, cast out demons. Saya coba ngulangi perintah Tuhan. Heal the sick, sembuhkan orang sakit, dan juga cleanse the leper, dan juga bangkitkan orang mati.
Amin. Nah, saya mau cerita tentang cleanse the leper. Iya. Satu kali ada seseorang yang sakit kulit tidak sembuh-sembuh. Lalu pada waktu dia bertobat, dia ada kepercayaan lain, minta dibaptis. Roh Kudus kasih tahu saya kenapa dia sakit kulit. Ya, sakit kulit yang seperti psoriasis gitu. Iya. Tapi saya bukan dokter ya, tapi pokoknya gatel semua gitu. Roh Kudus kasih tahu saya, dia pernah berhubungan seks dengan wanita yang bukan istrinya dalam keadaan haid. Kan dilarang firman Tuhan. Dia kaget waktu saya tanya itu. Betul Pak, minta ampun. Keluar dari kolam baptisan dia sembuh. Amin. Itu termasuk cleanse the leper. Tapi leper juga gambaran dosa. Selalu digambarkan sebagai dosa. Dan ketika kebangkitan orang mati, mulailah mati rohani dulu lah. Ya. Penuhlah kau dengan Roh Kudus dan kau akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Amin. Oke, God bless you. Bolehkah Pak Arifin berdoa bagi kita semuanya untuk podcast kita Haleluya. hari ini? Roh Kudus, Engkau diutus oleh Kristus Tuhan kami, dan Kau ada dalam kami sebagai orang percaya. Lengkapi kami Tuhan, penuhi kami. Bekerjalah karunia-karunia roh dalam kami. Kami memandang Yesus yang naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Mari Tuhan Yesus, You are the only one, the baptizer in the Holy Spirit. Baptis mereka, baptis semua kami termasuk hamba dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami menerima dinamis, kami menerima kuasa yang datang dari tempat tinggi. Clothed with the power that come from on high. Dalam nama Tuhan Yesus, be filled with the Holy Spirit. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktu yang sangat berharga ini, dan kupasan-kupasan yang sangat mendalam ini memberikan kepada kita satu pengertian dan menambah iman kita untuk selalu terus setia kepada pengiringan Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan gembala senior kita, Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Saya berdoa kita semuanya penuh dengan Roh Kudus dan lakukanlah perintah firman Tuhan. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan. Saksikan terus program-program lainnya di dalam podcast Kingdom Insight, His Gift for You.